al-mauta, memperbanyak mengingat sesuatu yang melenyapkan segala kelezatan, kenikmatan. Bapak Ibu yang terhormat, yaitu tentang kematian. Karena dunia yang membuat kita ini terkadang kita lupa segala-galanya. Karena kita terlalu memuliakan dunia, gitu. Padahal dunia ini sangat hina dan sangat rendah. Hanya orang-orang yang hina dan rendah saja yang memuliakan dunia ini. Sementara orang-orang yang mulia, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil dunia ini sekedarnya saja. Ya gitu, seadanya saja. Karena kita selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW, apalah artinya dunia ini bagiku, kata Rasulullah. Dunia ini ibarat seperti seorang musafir yang dia mengadakan perjalanan, kemudian lelah, dia berteduh di bawah pohon, hanya sekedar melepas lelah. Begitu fit kembali, dia meneruskan perjalanan yang tiada berujung. Nah, perjalanan tiada berujung itu artinya perjalanan menuju kepada kehidupan ukhrawi yang di sana kita kekal selama-lamanya, Bapak Ibu yang terhormat. Ya gitu. Terima kasih, Pak. Jadi hati mulladzati, pemutus dan penghilang kenikmatan dan kelezatan. Artinya kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, ya semuanya sudah terputus, Bapak Ibu yang terhormat. Dan itu idza matabuhu illa min thalath. Jadi apabila meninggalnya anak keturunan dari Bani Adam, itu inqata'a amal, akan terputus semuanya. Kalau sudah datang kematian. Kecuali 3 yang bisa diharapkan. Yang pertama sedekah jariah, sedekah jariah yang berapa banyak ayat Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang melihat betapa besar pahala sedekah itu, lalu dia memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Haji tidak, kan itu. Puasa tidak. Untuk apa? Untuk bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Kembalikan sesaat aku ke dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah, ya Allah. Dan aku kepingin menjadi orang-orang yang sholeh. Tapi itu sudah terlambat. Sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia ini, Bapak Ibu yang terhormat. Maka sikap yang bijak, Bapak Ibu, dalam kandungan hadis yang singkat ini disunahkan bagi setiap muslim yang sehat atau yang sakit, kan gitu ya. Karena sehat dan sakit itu akan selalu menemani kita sepanjang usia kita. Siapa yang sabar menghadapi yang diberikan sehat oleh Allah, maka dia akan mengalir pahala itu untuknya. Jadi baik yang sehat maupun yang sakit itu untuk mengingat kepada kematian sepenuhnya. Itu dalam hadis yang pendek ini, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya ini sangat-sangat dalam, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi bagi setiap muslim yang sehat maupun yang sakit, yang dimaui oleh Rasulullah SAW, ini tidak menginginkan supaya umatnya itu tersesat dalam perjalanan kehidupan dunia yang sesaat ini, Bapak Ibu yang terhormat. Yang sehat maupun yang sakit itu supaya selalu mengingat akan kematian ini sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, Bapak Ibu yang terhormat. Baik itu mengingatnya di dalam hati, dalam makna yang terkandung dalam hadis ini, maupun mengingatnya lewat lisannya, kayak gitu.
baik dalam hati maupun lewat lidahnya. Zikrul maut, ya gitu. Itu salah satu ciri orang yang cerdas. Dan memperbanyak mengingat kematian tersebut sehingga kita selalu berada di hadapannya. Seakan-akan kematian itu senantiasa berada di hadapan kita. Dengan saking terus-menerusnya kita selalu mengingat kepada kematian. Berbeda dengan hadis yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu beda meminta mati dengan mengingat kematian. Itu sangat berbeda Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kalau kita selalu mengingat akan kematian, maka seakan-akan kematian ini senantiasa berada di kelopak mata kita. Kenapa demikian? Supaya seseorang yang selalu mengingat akan kematian itu, ini akan memberikan satu kekuatan untuk mampu mencegahnya dari berbuat maksiat. Kan gitu, itu maknanya demikian. Kenapa kita harus diperintahkan untuk mengingatkan kematian? Supaya mencegah seseorang agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Akan tetapi sebaliknya, dia akan senantiasa banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaui hadis ini demikian Bapak Ibu yang terhormat. Jadi dengan mengingat akan kematian terus-menerus dan sepenuh hati, jadi tidak setengah-setengah Bapak Ibu yang terhormat, itu dia akan berupaya semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan umat manusia ini, karena dia juga sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu hikmah makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah dengan mengingat terus akan kematian, mencegah seseorang dari melakukan maksiat dan juga lebih mendorong seseorang untuk melakukan atau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu yang terhormat? Karena kematian itu akan menghilangkan semua kelezatan. Semua kenikmatan yang kita rasakan terputus semua, bahkan semua amal akan terputus. Inqata'a amalu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariah yang bisa mengalir pahala meskipun yang bersangkutan itu sudah tidak ada lagi di dunia. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan untuk bisa sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, pahala mengalir terus. Kan gitu. Maka ajarkanlah kepada saudara-saudara kita, keturunan kita, itu sesuatu yang bermanfaat, memberikan manfaat tidak hanya di dunia ini, akan tapi pada kehidupan ukhrawi nantinya yang lebih kekal abadi. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di samping kita sadar bahwa kematian itu akan memutus semua kelezatan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hidup ini akan senantiasa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau hidup tidak berkah, duitnya banyak pun itu tidak akan bisa memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Karena ketentraman dan ketenangan hati itu walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan memberikan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman Bapak Ibu yang terhormat. Dan kita minta ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya iman mereka itu, iman orang-orang mukmin itu bertambah, di samping dia sudah memiliki keimanan yang sudah ada. Jadi hidup berkah, mahwal barokah. Barokah itu seperti kita ketahui, Imam Al-Ghazali mengatakan al-barakah ziyadatul khair. Hidup berkah itu bertambahnya kebaikan. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa usia kita sudah lebih dari 40. Rasulullah SAW, bahkan Ibnu Abbas menyampaikan,
Manakala seseorang itu sudah mencapai usia 40, kemudian kebaikannya tidak akan bisa mengalahkan keburukannya, maka orang tersebut lebih pantas kehidupan. Sadar bahwa usia kita ini lebih dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan umur ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertambahnya umur, bertambah keberkahan hidup. Bukan keberkahan hidup itu bukan tergantung pada harta dan status sosial kita, Bapak Ibu yang terhormat. Akan tetapi ulama yang lain mengatakan al-barakah annama wa asyana. Keberkahan itu tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya kebaikan, berkembangnya kebaikan terus. Hatta yusma'al arba, kita dia akan dipersoalkan 4 perkara yang sudah hadisnya sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang bagaimana penggunaan umur an-umri fima afna. Umurmu kemana kau habiskan. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat kalau ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah bahwa kita pernah memanfaatkan usia menggunakan umur ini untuk ngaji sama-sama di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai. Amin. Yang kedua, dalam kandungan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, orang yang mengingat akan kematian itu pada waktu yang sempit maupun pada waktu yang lapang itu sangat dianjurkan untuk selalu. Jadi baik dalam hal yang punya waktu luang, waktu banyak, atau waktu yang sangat sempit, itu sangat dianjurkan untuk selalu mengingat kepada kematian. Jika pada waktu lapang, maka dia akan disempitkan atau dia merasa takut. Oleh karena itu senantiasa bersiap-siap untuk pergi ke negeri akhirat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar selalu bersiap-siap diri pergi pada kehidupan yang kekal abadi. Nah, usia kita ini kepala 6 ke atas, Bapak Ibu yang terhormat, itu usia saya selalu mengingatkan diri saya dan juga hadirin. Ini ibarat kita sudah berada di waktu sore. Waktu sore itu bukan sebelum asar, waktu asar malahan kan gitu. Ada yang lebih cepat, ada yang secara perlahan. Maka gunakan kesempatan. Maka di sini dikatakan kandungan hadis ini, bersiap-siaplah untuk pergi ke negeri akhirat. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang terhormat pada hadis yang pertama yang sangat pendek dan singkat ini? Kalau tidak saya teruskan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul lail qala faqala ya ayyuhan nas udhkurullah ja'atir radifah tatba'uha radifah ja'al mautu bima fihi ja'al mautu bima fihi. Qultu ya Rasulullah inni akthirus salata 'alaika fakam aj'aluka min salati qala ma syi'ta. Qultu ar-rubu' ya Rasul qala ma syi'ta. Fa in syi'ta fa huwa khairul laka. Qultu fa nisfu ya Rasul qala ma syi'ta. Fa in syi'ta fa huwa khairul lak. Qultu fa thuluthain qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairul laka. Qultu aj'alu laka salati kullaha qala idan tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini juga dibawakan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, katakan bahwa ini hadis ini hasan. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, jika sepertiga malam yang lalu ataupun sepertiga malam berlalu, yang biasa Bapak Ibu bangun sepertiga malam, Rasulullah SAW bangun seperti
biasanya beliau melakukan qiyamul lail, sholat tahajud. Dan para ulama tafsir mengatakan begitu turun firman Allah di surat Bani Israil itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lakum asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Rasulullah SAW mewajibkan atas dirinya untuk selalu dan senantiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud yang oleh umatnya, oleh kita ini itu sebagai ibadah tambahan, sunnah saja. Akan tetapi Rasulullah SAW mewajibkan atas dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu sholat tahajudnya ya sama dengan seperti melaksanakan sholat fardu. Kepada umatnya Rasulullah itu sebagai ibadah nafilah, ibadah sunnah, ibadah tambahan, kan begitu. Masya Allah. Dan ini Ubay bin Ka'ab ini bercerita, jika sepertiga malam beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan juga menyampaikan kepada umatnya, wahai sekalian umat manusia, ya ayyuhan nas, Ingatlah kepada Allah. Berpikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang ar-radifah, tiupan sangkakala pertama. Jadi bangun sepertiga malam itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, diikuti dengan ar-radifah. Nabi mengingatkan kepada kita ar-radifah, tiupan sangkakala pertama, yang diikuti oleh ar-radifah, tiupan sangkakala yang kedua. Ini berarti sudah kiamat kubro, Bapak Ibu yang terhormat. Kan gitu. Kalau kiamat sugro itu kita selalu menyaksikan. Di Amerika, di Los Angeles, di New York itu kebakaran belum selesai itu. Anehnya begitu obat untuk mematikan api itu, begitu disemprot kok api berjalan terus gitu. Nah, itu artinya saya sering menyampaikan itu salah satu bagian dari jundullah Allah. Harus yakin itu tentara Allah itu api. Berpikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati seseorang dijamin oleh Allah ini tenang gitu. Jadi tenang. Ini menunjukkan bahwa ketenangan itu bukan tergantung pada banyaknya harta Bapak Ibu yang terhormat. Orang yang banyak harta itu kita lihat banyak juga tidak tenang hidupnya. Kan gitu. Ini persoalannya. Ada dzikrillah tatma'innul qulub. Ada dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Sebelum kata Rasulullah akan datang ar-radifah, tiupan sangkakala pertama, yang diikuti oleh ar-radifah, tiupan sangkakala yang kedua. Telah datang kematian dengan skala yang ada padanya. Telah datang kematian dengan skala yang ada padanya. Diulangi oleh Rasulullah SAW 2 kali, Bapak Ibu yang terhormat. Lalu Ubay bin Ka'ab katakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Ubay bin Ka'ab. Ini saking cintanya sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya, berapa banyak waktu yang harus aku pergunakan untuk membaca salawat kepada-Mu? Beliau menjawab, sesuka hati, Masya Allah, masih sak mampumu. Karena Rasulullah SAW tidak ingin memaksakan kehendaknya, tidak ingin memaksakan kepada sahabatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup untuk dilaksanakannya. Jadi itu. Nah, sahabat ini Ubay bin Ka'ab ini katakan, saya selalu banyak sekali berselawat kepada. Itu sebagai apa Bapak Ibu yang terhormat? Ini sebagai bukti kecintaan para sahabat kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibuktikan itu salah satunya adalah banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu bersama Rasulullah pada waktu itu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kan begitu. Artinya kita kaji ini. Ubay bin Ka'ab itu mengatakan demikian. Gitu. Saya adalah orang yang banyak bersalawat kepadamu. Berapa banyak waktu yang harus aku pergunakan untuk membaca salawat untukmu ya Rasul? Kan begitu. Beliau menjawab sesuka hatimu saja. Ubay ini mengatakan seperempat waktu yang saya pergunakan untuk bersalawat hanya aku lagi. Beliau pun menjawab sesuka hatimu. Kan gitu. Seberapa banyak saya mau dan tidak dipaksakan. Kan gitu. Jika aku bisa menambahkan, maka yang demikian itu lebih. Jika kamu bisa menambahkan kata Rasulullah SAW, maka itu lebih baik bagimu. Jadi seperempat kan begitu. Atau saya tambah lagi. Saat kamu kata Rasulullah, kalau kamu tambah lagi sholawat itu, memperbanyak sholawatmu, itu lebih baik bagimu kata Rasulullah. Apakah setengahnya ya Rasul? Ya begitu. Di sahabat itu kalau beramal itu seperti itu, agresifnya luar biasa. Tawar seperempat kayak begitu. Aku ingin banyak membacakan salawat kepadamu ya Rasul. Apa seperempat sama? Apa setengah ya Rasul? Samamu kan begitu. Sekehendak hatimu saja. Jika kamu bisa menambahnya, maka yang demikian itu lebih baik bagimu. Jadi diulangi 2 kali. Samamu itu sesuka hati. Jika kamu menambah lebih banyak lagi itu lebih baik lagi. 2/3 ya Rasul. Dari setengah nawar lagi. Bagaimana dengan 2/3 ya Rasul? Itu sudah banyak. Masya Allah. Ya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesuka hatimu saja. Masya Allah. Jika kamu menambahkannya, maka itu lebih baik bagimu. Nah, ini satu koreksi dan satu introspeksi buat kita Bapak Ibu yang terhormat. Apakah waktu yang lewat itu kita sudah luangkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan? Kukatakan kepadanya. Artinya Ubay bin Ka'ab ini berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku jadikan seluruh waktuku untuk membacakan salawat untukmu. Masya Allah. Jadi menawarkan ditambah seperempat, setengah, 2/3 begitu. Kata Nabi mau sesuka hati. Kalau kamu ingin menambah itu lebih baik untukmu. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku jadikan seluruh waktuku untuk senantiasa membacakan selawat untukmu. Masya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa manakala kita renungkan makna yang terkandung di dalam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yang demikian itu akan menjadikan kerisauanmu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kan gitu ya. Jadi dengan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, kerisauan hatimu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dan yang kedua Bapak Ibu yang terhormat, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Begitu hebat dan begitu dahsyatnya selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Bapak Ibu yang terhormat. Jadi semangatnya Ubay bin Ka'ab ini, kalau begitu ya Rasul, aku pergunakan seluruh waktuku untuk berselawat kepada. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini, Bapak Ibu yang terhormat? Itu pertanyaan kembali kepada kita. Gitu. Ngaji itu demikian. Jadi kita ngaji itu artinya dapat ilmu, kemudian kita jalani, kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti dialog antara sahabat Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab dengan baginda Rasul. Gitu.
Karena hadis ini memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita harus bersiap diri. Suatu saat mungkin kita tengah tidur atau tengah kita zikir kepada Allah, ini ada ar-rajifah, tiupan sangkakala pertama. Wah, ini kiamat kubro namanya, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah tiupan sangkakala yang pertama diikuti dengan ar-rajifah, tiupan sangkakala kedua. Wah, ini repot lagi ini kan. Oleh Allah dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu orang-orang tidak beriman, Bapak Ibu yang terhormat. Dia berkata, kenapa bumi jadi begini? Surat Az-Zalzalah itu ya. Di mana surat itu pernah dibaca 2 kali dalam 2 rakaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat salat subuh. Rakaat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Para sahabat, saya kira tidak demikian. Karena itu juga saking pentingnya ayat ini untuk mengingatkan kepada para sahabat dan tentunya buat kita semua Bapak Ibu yang terhormat. Maka kita selalu dan banyak berdoa. Ingat itu. Agar apa? Kita bisa memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri menuju pada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan ukhrawi. Yang khalidina fiha, kita kekal selama-lamanya di sana Bapak Ibu yang terhormat. Manakala seseorang itu ditakdirkan Allah untuk menikmati surga, maka nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Mudah-mudahan termasuk kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para anbiya, para rasul, para siddiqin, wassalihin. Dalam kandungan hadis ini Bapak Ibu, sebaik-baiknya qiyamul lail, bangun untuk beribadah, adalah sepertiga malam terakhir. Ini kandungan hadisnya, ada tuntunannya. Jadi sebaik-baiknya tahajud Bapak Ibu yang senantiasa melakukannya, dan mudah-mudahan diparingi. Karena kalau kita ingin tahajud malam itu, malamnya sebelum tidur kita harus mempersiapkan diri. Minimal kita membaca ayat kursi. Ayat kursi itu Allah berikan keberkahan pada ayat itu, di mana membaca menjelang tidur Allah akan melindungi kita dari godaan iblis, setan, santet, sihir, teluh dan lain sebagainya. Tak mempan itu dikirim pada malam, tengah malam itu. Jadi memang harus dibaca itu. Di samping surat Al-Ikhlas 3 kali. Pahalanya sama dengan khatam Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Mohon perlindungan kepada Allah, surat Al-Falaq 3 kali dibaca. Jadi jangan merem dulu kan begitu, atau hilang kan begitu. Lalu surat An-Nas 3 kali. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanah Rasul bima, ila akhir ayat itu dibaca menjelang tidur gitu. Insya Allah. Kalau masih belum juga salawat kepada Rasulullah 3 kali. Tambah dengan istighfar, minta ampunan kepada diri kita dan juga kaum muslimin 3 kali. Aturan main itu kalau dipakai Bapak Ibu yang terhormat, ya Allah cukupkan istirahatku kan gitu. Itu nanti jam 2:30 itu akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun kayak gitu. Kebelet pipis mungkin apa dan sebagainya ke belakang. Masya Allah, ini sudah jam 2 lewat setengah 3. Ojo kalian nang kamar meneh. Iku kebablasan. Itu waktu untuk menajat, itu waktu itu sepertiga gitu. Jadi sepertiga malam terakhir ya, gitu. Nah Rasulullah SAW Bapak Ibu yang terhormat itu mewajibkan atas dirinya seperti saya sampaikan tadi. Begitu ayat turun di surat 17 pada ayat yang ke-79 itu,
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah kamu untuk melaksanakan salat sunat tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kamu pada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu tidak hanya di dunia, akan tapi lebih-lebih tempat yang terpuji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat. Harapan kita kan begitu. Dunia ini kan cuma sebentar, Bapak Ibu yang terhormat. Yang kedua, kematian itu sangat dekat dengan umat manusia. Jika kita, apalagi umatnya umat Nabi, umurnya kan sittin ila sab'in, itu 60 sampai 70 kan begitu. Sedangkan yang ditambah lebih itu sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Aqalluhum ya jatuh balik. Jadi sangat sedikit yang lebih dari itu. Ada yang 70, ada yang 80, itu sangat sedikit Bapak Ibu. Tapi rata-rata 60, 70. Jadi kematian itu sangat dekat dengan umat manusia, dengan kita. Di sini kita diingatkan seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga dalam kandungan hadis ini, keutamaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari semangatnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Lihat gitu. Apa? Dia menggunakan seluruh waktunya untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya dia menawarkan, bagaimana dengan seperempatnya Rasul? Aku ini suka berselawat kepadamu. Kenapa seperti itu? Karena saking cintanya kepada Rasulullah. Gitu sahabat itu begitu, saking cintanya kepada Rasulullah. Gitu. Menurutmu gimana ya Rasul? Kan begitu. Kata Rasulullah, terserah kamu saja. Bagaimana dengan separuh waktu setengah jam itu berselawat? Sesuka hatimu saja kata Rasul. Kalau kamu menambah lagi itu lebih baik. Masya Allah. Bagaimana dengan 2/3 waktu ya Rasul? Terserah kamu. Kalau jika kamu menambah itu jauh lebih baik. Maka kata Ubay bin Ka'ab, mulai hari ini saya akan menggunakan seluruh waktuku untuk berselawat kepadamu. Maka kata Rasulullah, salah satu keutamaannya, kerisauan yang engkau hadapi itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, Bapak Ibu. Yang kedua, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam kandungan hadis ini, dalam kajian ini Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bagian dari zikir yang disyariatkan dan yang dapat menenangkan hati serta menghilangkan kerisauan dan kesedihan yang kita alami, dan juga di samping itu dapat menghapus dosa-dosa kita dengan berselawat kepada Rasulullah. Itu dalam satu hadis yang saya ingatkan itu, man shalla salatan sallallahu alaihi asyran. Jadi barang siapa sekali saja membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Sekali saja membaca. Kalau seperempat jam, kalau setengah jam, atau 2/3 jam, atau seluruh waktu, berapa banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disyariatkan di dalam ajaran agama kita. Jadi kata Rasulullah, seseorang dikatakan bakhil itu bukan diminta lalu dia tidak memberi, itu bakhilnya itu belum sampai ke maksimal. Kata Rasulullah, bakhil yang maksimal itu manakala namaku disebutkan dia tidak membacakan selawat kepada. Itu manusia yang pelit, manusia yang bakhil. Nama Kanjeng Nabi disebut tidak bisa menilai. Ya minimal ucapan selawat dalam hati ya. Begitu nama Rasulullah disebut, ucapkan selawat dalam hati. Dalam hadis yang sahih yang akan saya sampaikan, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu banyak sekali waktunya. Pada saat
muadzin mengumandangkan adzan itu, di samping kita meniru muadzin, ucapan muadzin, setelah itu kita bacakan salawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar 2 kali kita meniru, Allahu Akbar 2 kali. Muadzin ngambil napas, kita salawat kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bacakan salawat di waktu itu. Makanya kita tidak ngobrol kalau kita tidak tahu ilmu ini, Bapak Ibu yang terhormat. Orang ada kita cerita, padahal itu kesempatan yang baik untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kali yang kedua kita mengucapkan meniru itu dan membacakan salawat kepada Rasulullah. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kita tiru itu, lalu di sela-sela itu kita bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian diawali dengan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, lanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah. Muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad. Selingi sisipi dengan salawat kepada Rasul, dan itu hadisnya sahih. Yang gitu Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu sampai akhir muadzin itu, lalu mendoakan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuntunan-tuntunan ini terkadang kita abaikan gitu. Apa kita sengaja atau memang ketidaktahuan kita? Kayak gitu. Ilmunya Allah itu sangat luas Bapak Ibu yang terhormat. Kita sudah secara terbuka menyampaikan apa adanya ini supaya kita bisa mengamalkan bersama. Kemudian satu hal yang sangat penting yang ini tidak tahu Bapak Ibu yang terhormat. Kalau bagi yang paham ceramahnya nanti diakhirkan sampai syurga, kan begitu ya, suruh kan begitu. Maka belum waktunya dia sudah mengakhiri ceramah, maka perlu dilihat itu terbitnya berapa. 5.12, 5.20 berapa? 21 di sini 5.25. Nah, 5.25 itu kita harus 10 sampai 15, karena kemarin itu begitu ustadznya saya sampaikan ke Pak Ustadz, kok nggak diteruskan sampai subuh, nggak diberitahu katanya. Oh gitu, nanti kalian lain nanti bisa dilihat suruhnya berapa supaya selesai ini kita langsung sholat. Akhirnya kita ngobrol minum dulu baru sholat belakangan, ya boleh-boleh saja, tapi menurut saya nggak pas itu. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat saat matahari terbit, matahari terbenam, dan matahari pas di atas kepala kita. Hadis riwayat Muslim. Ya gitu ya. Ini perlu dan terus saya sampaikan supaya kita sampaikan kepada yang lain. Bukan saya saja yang menyampaikan yang begitu, tapi sampaikan Bapak Ibu sudah tahu, tunggu dulu syurutnya berapa, kita tambah minimal 10 sampai 15. Dan gitu. Salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnai syaitani wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Thumma salli fa inna salata masyahudatun mahdura hatta yastaqilla dhillu birrumhi thumma aqsir anis salati fa inna hina idin tusjaru jahannam fa idza aqbala al-fayqu fa salli fa inna salata masyahudun mahduratun hatta tusalli al-asra thumma aqsir anis salati hatta taghruba asy-syams fa innaha taghrubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Rawahu Muslim. Jadi
Sesungguhnya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, matahari terbit itu, sebu Bapak Ibu yang terhormat, itu bersamaan dengan tanduknya setan, gitu kata Rasulullah. Tuh, ya, kalau yang sudah tahu semakin tahu tentunya. Apabila telah naik ke atas, jadi naik dulu nunggu beberapa menit yang ditentukan tadi, tanduk setan itu akan pergi meninggalkannya. Nah kalau masih baru naik gitu ya kita sujud kepada tanduknya setan. Gitu. Tunggu nanti dia naik, maka setan akan pergi meninggalkannya. Kemudian apabila matahari itu telah berada di tengah-tengah langit di atas kepala kita, Bapak Ibu yang terhormat, tanduk setan itu muncul lagi bersamanya. Ini daunnya lagi nanti, gitu. Maka Rasulullah melarang 3 waktu yang dilarang untuk sholat itu, kan gitu. Nah kalau di tengah-tengah kita Nabi mengatakan condong dulu baru kita sholat, kan gitu. Jadi kalau umpamanya berada di tengah-tengah kepala kita, tanduk setan muncul lagi bersama matahari yang berada di tengah-tengah itu, kan gitu. Apabila matahari telah bergeser, jadi itu contoh gitu, tanduk setan pergi meninggalkannya, dia pergi, sudah geser dan itu. Nah, ini kan ingin menyesatkan manusia kan begitu, Bapak Ibu yang terhormat. Apabila matahari kemudian apabila matahari akan tenggelam, terbenam itu, tanduk setan muncul lagi bersamanya. Hati-hati Bapak Ibu yang terhormat. Maka orang tua dulu itu pada saat sore mau menjelang matahari tutup rumah, gentong-gentong ditutup dan sebagainya kan gitu. Kan setan lewat memang kan begitu. Jadi tanduk setan itu muncul lagi bersama matahari akan tenggelam itu, akan terbenam itu. Apabila matahari telah terbenam begitu, maka tanduk setan itu pergi meninggalkannya. Gitu loh. Jelas Pak ya? Gitu. Jadi jangan sholat di awal duha, di awal waktu ini bersamaan dengan terbitnya matahari, bersamaan dengan terbitnya tanduk setan. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, jumhur ulama sepakat bahwa 3 waktu yang dilarang sholat, yakni ketika matahari terbit, ketika matahari sedang terbenam, dan juga ketika matahari berada di tengah-tengah kita, kan gitu. Dan itu juga ada waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu dengan ukuran yang sudah kita sampaikan, kita sepakati 10 minimal sampai 15 menit. Sementara 2 waktu lainnya, yakni saat tergelincirnya matahari sesudah asar menjelang terbenamnya matahari, itu ada perbedaan pendapat Bapak Ibu yang terhormat pemahaman fikih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa kelima waktu tersebut dilarang untuk sholat kecuali saat matahari mulai tergelincir pada hari Jumat. Kan ada keistimewaan tersendiri dan ia membolehkan untuk melakukan sholat pada waktu tersebut. Dari Imam Asy-Syafi'i pendapatnya. Sementara Imam Malik mengatakan atau membolehkan melakukan sholat sesudah tergelincirnya matahari. Jadi kita ini kan Bapak Ibu yang terhormat kan rajin-rajin ibadah dan sebagainya. Jangan sampai kita tidak paham, tidak mengerti tentang waktu-waktu yang dilarang itu, Bapak Ibu yang terhormat. Ada rahasia larangan tersebut, Bapak Ibu para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan bahwa yang pertama agar tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari, itu dilarangnya demikian. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum mereka. Itu bagian dari mereka. Jadi dilarangnya, rahasia dilarang untuk kita tidak melaksanakan waktu itu supaya kita tidak menyerupai
menyembah matahari, orang majusi, menyembah kandung setan. Kita menyembah kepada Allah. Yang kedua, perintahkan untuk tidak sujud kepada kandung setan saat matahari terbit. Akan diiringi dengan munculnya kandung setan itu, Bapak Ibu yang terhormat. Jika matahari sudah naik, maka setan itu akan menjauhinya. Maka kita tunggu setan sudah menjauhi, baru kita melaksanakan sholat. Kemudian alasan yang ketiga dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, bagi yang suka meniti jalan menuju akhirat tentu harus terus-menerus istiqomah untuk melakukan ibadah, saking rajinnya ibadah sehingga sampai waktu pun tidak diperhatikannya lagi, saking rajinnya, kan begitu. Oleh karenanya waktu-waktu yang terlarang ini, Bapak Ibu yang terhormat, dalam ibadah sholat itu memang tidak boleh sujud. Tapi untuk diisi dengan ibadah-ibadah yang lain seperti bertasbih, kemudian berzikir, itu tidak dilarang. Kan gitu. Sambil duduk nunggu matahari itu terbit itu, nanti perginya kandung setan itu kita isi dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itu zikir-zikir yang baik itu tidak dilarang, Bapak Ibu, supaya ibadah ini semangat. Kadang-kadang saking semangatnya kita tidak memperhatikan ini waktu-waktu yang terlarang. Kenapa ini saya ulangi lagi, meskipun kemarin sudah saya sampaikan, tapi masih banyak yang belum tahu, kan begitu bubar sholat tanpa melihat lagi dengan ukuran, padahal petunjuk ini sudah diterbit disediakan, kan begitu. Itu dia langsung sholat, kan begitu. Kalau ada teman kita seperti itu, sampaikan secara perlahan, jangan sholat dulu, tunggu sebentar, kan begitu. Itu penting untuk kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa waktu terlarang untuk sholat tersebut hanya berlaku bagi sholat sunnah saja, katanya. Ini pendapatnya. Adapun untuk sholat yang dikerjakan karena alasan tertentu, kita bangun gitu, kemudian sholat fardu tertinggal, seperti Rasulullah SAW pernah tertinggal sholat subuh, kan gitu. Jadi pulang dari suatu peperangan, capek, berhenti di pinggiran sungai itu supaya melepas lelah, besok biar sudah seger masuk Madinah, dan begitu. Ternyata ketiduran, matahari yang panas yang membangunkan mereka. Begitu Rasulullah dengan tenang, sementara para sahabat, waduh ini kesiangan, gimana ini, dan begitu. Nah, hal-hal begitu dan hal-hal yang tertentu ini dibolehkan. Rasulullah SAW dengan tenang kemudian menyelesaikan hajatnya, kemudian berwudu, diperintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan, kemudian beliau memimpin sholat subuh yang matahari sudah kesiangan. Hanya untuk itu, dan jangan dijadikan dalil, Bapak Ibu. Oh boleh kok, kan gitu Rasulullah, bukan boleh. Itu dalam keadaan daruratnya Kanjeng Nabi saat pulang dari suatu peperangan, kan gitu. Jangan dijadikan dalil untuk membiasakan kita bangun. Tapi kalau memang kita ketiduran betul-betul, pena Allah tidak ditulis, kata Rasulullah SAW. Itulah saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, kan gitu. Ketiduran siang atau matahari dalam situ terus ini jenazah harus disolatkan, kan begitu. Itu pernah itu ada, ini pada asar tidak boleh sholat, bukan begitu pemahaman hadisnya. Gitu. Kira-kira demikian, Bapak Ibu yang terhormat. Ada yang bertanya? Moga. Waalaikumsalam. Di 285 sama 286. Saya sampaikan ringkas saja bahwa yang ditanyakan bagaimana cara membaca, terutama di sholat Jumat, cukup seperti saya sampaikan tadi, cukup di hati, kan gitu.
seperti muadzin meniru ucapan muadzin di dalam memandangkan adzan, juga kita selipi dengan selawat